Ya pemirsa, mulai 1 Agustus, CNN Indonesia menghadirkan berita mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya adalah ini, mungkin biasaan ke semua orang begitu ya, memeluk guling dan juga sarapan roti sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dulu. Tapi ternyata itu merupakan budaya peninggalan Belanda. Lalu seperti apa sejarahnya? Kita lihat yuk. Yuk. Tidur selain menggunakan bantal, biasanya kita terbiasa menggunakan guling. Nah ternyata penggunaan guling ini merupakan salah satu budaya peninggalan Belanda. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Belanda ini menyebut guling sebagai Dutch wife karena mereka menggunakan guling sebagai pengganti istri untuk dipeluk saat tidur. Bagi sebagian orang Indonesia, memeluk guling telah menjadi bagian dari kebiasaan tidur. Guling biasanya wajib ada di kasur sepaket dengan bantal. Meski penggunaan guling ini cukup populer, sebagian masyarakat belum mengetahui guling merupakan salah satu peninggalan budaya Belanda. Kayak kalau di rumah tuh ada guling nggak sih biasa di kamar? Ada pastinya. Nah, kalau tidur biasa dipakai? Pakai, karena nggak bisa kalau tidur nggak pakai guling. Emang kebiasaan aja? Emang pakai guling. Baru tahu. Baru tahu. Iya baru tahu ini. Ada, pakai. Gimana biasa pakai atau? Kadang pakai, kadang enggak sih. Guling itu tapi Iya. wajib ada nggak sih? Wajib sih. Wajib ada. Ya, apalagi kalau dingin. Oh, belum tahu. Pada zaman kolonial Belanda, ada kebijakan yang membatasi kedatangan perempuan dari Belanda ke Indonesia. Dengan demikian, banyak penjajah yang datang tanpa membawa istri. Sejarawan Satrio menjelaskan pada abad ke-17, orang Belanda membuat bantal yang memiliki panjang hampir seukuran manusia yang disebut guling. Saat itulah guling digunakan sebagai pendamping tidur pengganti istri. Hingga kini, guling masih terus digunakan, tetapi hanya sebagai perlengkapan tidur layaknya bantal. Mereka menciptakan itu karena kondisi di sini. Artinya ini bukan sesuatu yang dibawa dari Belanda kemudian diciptakan di sini. Mereka juga menciptakan segala sesuatunya itu guling dan lain-lain itu karena merespon situasi di Indonesia kala itu kan nggak ada istrinya. Gitu. Jadi ya saya pikir itu sesuatu yang organik sekali. Kita melihat sisi fungsionalnya dan seperti kata orang-orang Indo, kok nggak ada yang ngomong ya tidur dengan guling seenak itu gitu. Jadi ya akhirnya itu dilestarikan ya terus. Selain itu, sarapan dengan roti menggunakan meses dan roti gambang merupakan budaya yang diadaptasi dari Belanda. Dahulu, orang Belanda menyebut meses hagelslag, semacam taburan kecil kembang gula untuk roti. Pada zaman kolonial, roti gambang sengaja dibentuk mirip pilah alat musik gambang kromong sehingga disebut roti gambang. Roti padat ini kaya akan rempah seperti kapulaga. Makanan lain yang juga kaya akan rempah adalah semur daging. Semur berasal dari bahasa Belanda smoor yang berarti teknik masak merebus lama hingga empuk. Satrio menambahkan, pengetahuan orang Belanda tentang rempah-rempah ini awalnya diajarkan oleh orang Indonesia. Tanpa disadari, hal ini merupakan pertukaran budaya yang saling menguntungkan dan terbentuk menjadi bagian dari kekayaan budaya suatu bangsa. Syifa Nifa, Kurnia Yuniarwan, Depok, Jawa Barat.